Halo, perkenalkan, saya Anti. Saya salah satu pengajar mata kuliah psikologi konseling di Prodi Psikologi UKSW. Kali ini saya akan membahas mengenai definisi, tujuan, dan ruang lingkup psikologi konseling. Yuk, ikuti penjelasan yang saya ambil dari buku ini. Konseling berkembang pesat mulai abad ke-20. Kehidupan modern yang kompleks, sibuk, dan penuh dengan tekanan, menimbulkan aneka pengalaman yang sulit untuk dihadapi. Ada kalanya kita tidak memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan kita. Mungkin karena kita belum berpengalaman, kekurangan informasi, atau karena pikiran kita terlalu dipenuhi oleh masalah, sehingga kita sulit melihat permasalahan kita dari sudut pandang yang berbeda. Memang, alangkah indahnya dunia jika kita bisa hidup tenang tanpa masalah, rukun satu sama lain. Sayangnya, dunia tempat kita tinggal tidak menjanjikan hal itu. Bahkan, seorang konselor pun tidak luput dari masalah. Dan ada kalanya juga membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah inti dari proses konseling, bahwa manusia pada hakikatnya membutuhkan relasi yang baik dengan sesama manusia lainnya. Kalau begitu, apa itu konseling? Konseling merupakan pembicaraan pribadi yang memiliki tujuan yang muncul dari keinginan seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya, dan adanya kesediaan dari orang lain untuk menolong dalam proses tersebut. Ini berarti konseling melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dibantu, yang biasa disebut sebagai konseli atau klien, dan pihak yang membantu, yaitu konselor. Dalam hal ini, konselor merupakan seseorang yang berupaya sebaik mungkin untuk mendengarkan dan bekerja bersama-sama dengan orang yang dibantu untuk menemukan jalan terbaik untuk memahami dan menyelesaikan masalah orang tersebut. Lalu, siapa yang membutuhkan konseling? Ketika kita memiliki masalah, siapa yang kita ajak bicara? Keluarga, teman, ahli agama? Seringkali membicarakan masalah kita dengan mereka sudah cukup. Namun, apa yang harus kita lakukan jika masalah kita tidak juga selesai? Atau kita terlalu malu untuk membicarakannya karena masalah kita bersifat sangat pribadi. Nah, pada saat itulah kita membutuhkan seorang konselor. Lalu, siapa yang bisa memberikan konseling? Sebetulnya siapapun bisa memberikan konseling, selama ia mau mendengarkan dan memberikan waktunya untuk orang yang dibantu. Kita bisa menemukan ini pada hubungan di antara sahabat, keluarga, dokter atau perawat dengan pasiennya, dosen dengan mahasiswa, dan lain-lain. Akan tetapi, tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan konseling yang baik, ada kalanya niat awal yang baik untuk membantu tidaklah cukup. Bahkan terkadang masalahnya menjadi semakin ruwet. Oleh karena itulah, mempelajari dasar-dasar konseling sangat diperlukan bagi seorang calon konselor. Enak tidak jadi konselor? Bertahun-tahun menjadi konselor sampai saat ini, saya sangat menikmatinya. Saya bisa ikut merasakan apa yang diceritakan oleh para klien, sehingga terkadang saya juga ikut sedih, kecewa, bahkan marah. Saya ikut berproses dan berpikir keras untuk membantu. Dan kebahagiaan terbesar adalah ketika pada akhirnya orang yang menceritakan masalahnya itu bisa menemukan jalan keluar yang dibutuhkannya dan tersenyum lega.
Mau menjadi konselor yang baik? Yuk kita belajar bersama selama 1 semester ini ya.